Habibun. Baik anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu. Pada pembelajaran daring kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan sistem pernapasan pada manusia? Yaitu pernapasan adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Adapun bagian-bagian dari sistem pernapasan pada manusia, yang pertama adalah rongga hidung, di mana rongga hidung disebut dengan cavum nasalalis, itu berhubungan dengan bagian luar hidung dan udara luar. Di dalam rongga hidung sendiri itu ada namanya rambut-rambut hidung, di mana rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran ke dalam hidung. Selanjutnya ada pula yaitu selaput lendir atau mukosa, di mana untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Bagian yang kedua yaitu teka atau disebut dengan faring, di mana dia terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Di faring sendiri yaitu ada fungsinya yaitu sebagai saluran pernapasan dan saluran makanan. Bagian yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau laring, di mana laring sendiri ini terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis yaitu berfungsi yaitu menutup saluran pernapasan ketika makanan masuk ke dalam tenggorokan. Kenapa kita tidak boleh berbicara ketika kita lagi makan? Karena nanti saluran epiglotis ini akan membuka sehingga kita tersedak. Yang keempat yaitu batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea, di mana di trakea ini terdapat sel-sel epitel dengan rambut-rambut getar yang berfungsi mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Kelima yaitu cabang batang tenggorokan atau bronkus sendiri, di mana bronkus ini terdapat percabangan lagi yang dinamakan bronchiolus. Dan di dalam bronchiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara yang dinamakan alveolus. Bagian keenam yaitu pulmo atau paru-paru, di mana paru-paru ini mempunyai dua bagian, yaitu paru-paru kanan yaitu pulmo dexter dengan 3 lobus dan paru-paru kiri yaitu pulmo sinister dengan 2 lobus. Di dalam paru-paru terdapat selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura sendiri berfungsi untuk melindungi paru-paru saat mengembang dan mengepis. Yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus sendiri berfungsi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Pembelajaran selanjutnya Ibu akan menjelaskan pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada sendiri terdiri dari 2 proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi yaitu otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi, tulang rusuk naik, volume rongga dada membesar dan sehingga tekanan udara ke dalam rongga dada kecil dan rongga masuk ke dalam paru-paru. Proses kedua yaitu ekspirasi, yaitu antar otot tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara rongga dada membesar dan akhirnya udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya pernapasan pada perut. Pernapasan pada perut juga terdiri dari 2 proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dada lebih kecil dan udara masuk ke paru-paru. Ekspirasi yaitu otot diafragma berelaksasi, diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar dan udara keluar dari paru-paru. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan frekuensi pernapasan pada manusia, yang pertama yaitu usia. Frekuensi pernapasan anak-anak lebih banyak daripada orang dewasa karena anak-anak membutuhkan oksigen lebih banyak untuk mereka dalam beraktivitas. 2 yaitu jenis kelamin. Pada dasarnya laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak daripada wanita.
karena laki-laki mempunyai aktivitas fisik yang lebih berat. Faktor yang ketiga yaitu suhu tubuh. Suhu tubuh yang tinggi, kebutuhan energi akan semakin besar. Begitu sebaliknya. Yang keempat yaitu posisi tubuh. Ketika kita berdiri, otot berkontraksi lebih banyak dan frekuensi pernapasan pun akan meningkat. Ketika kita duduk, maka frekuensi oksigen yang dibutuhkan lebih sedikit. Maka frekuensi pernapasan juga lebih sedikit. Yang terakhir adalah jenis kegiatan, di mana jenis kegiatan atau aktivitas seseorang yang lebih banyak atau lebih berat maka membutuhkan pernapasan atau frekuensi pernapasan yang meningkat atau banyak pula. Ibu akan menjelaskan tentang volume udara pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah udara tidal atau disebut dengan volume tidal, di mana ini adalah volume udara pernapasan yaitu 500 cc atau 500 ml. Yang kedua adalah volume cadangan inspirasi atau disebut dengan udara komplementer, di mana udara yang dimasukkan ke dalam paru-paru dengan maksimal 1500 cc atau 1500 ml. Yang ketiga yaitu volume cadangan ekspirasi atau disebut dengan udara suplementer, di mana yaitu udara yang masih dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru yaitu sebanyak 1500 cc atau 1500 ml. Yang keempat yaitu volume sisa atau volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru yaitu kurang lebih 1000 cc atau 1000 ml. Dan yang terakhir yaitu kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang ditampung dalam paru-paru semaksimal mungkin yaitu sebesar 4500 cc atau 4500 ml. Oke, demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.